Oke friend, kembali lagi di channelnya Tonto Japa, channelnya para kicau mania. Oke friend, masih bersama gue Tonto Japa. Kali ini gue mau ngebahas tentang komentar di kolom komentar YouTube, yaitu tentang penjemuran. Penjemuran nunggu kudu gacor dulu atau nunggu dobelan dulu, dan momen yang pas itu yang seperti apa sih untuk penjemuran lovebird jantan. Jadi kalau untuk penjemuran nggak harus nunggu gacor, nggak nunggu harus dobelan, karena kalau nanti nunggu dobelan ataupun nunggu gacornya dulu ya nggak dijemur-jemur nantinya. Jadi ya dijemur aja dulu. Karena untuk rawatan harian, apalagi lovebird jantan, karena memang rata-rata birahinya ada birahi di atas, yaitu rata-rata untuk lovebird jantan dikencengin biasanya baru gacor. Rata-rata, tidak semuanya dikencengin terus gacor. Jadi untuk lovebird jantan sendiri, penjemuran tadi sangat penting dalam proses perawatan harian. Jadi monggo silakan dijemur dimulai dari jam 8 sampai jam 10 pagi, karena di jam-jam itu adalah rawatan yang paling ideal. Dari jam 8 sampai jam 10 pagi itu sangat bagus dalam proses penjemuran. Terus berapa lama sih proses penjemuran tadi? Nah, proses penjemuran tadi sih untuk berapa lamanya gue sempat bikin tutorial tuh friend di beberapa bulan yang lalu tuh untuk penjemuran. Berapa kuat sih untuk lovebird kita ini dijemur. Jadi kalau kita pengen tahu tuh berapa lama untuk lovebird kita dijemurnya tuh, yang pertama pakai kandang kotak aja. Yang satunya ditaruh di tempat yang teduh, adem. Yang satunya ditaruh di tempat yang panas. Nah, kemudian kita amati, atau boleh juga di timer. Kalau waktu itu sempat gue bikin timer juga, berapa lama nih burung gue nih kuat. Nah, nanti burung ini kalau emang burung ini suka panas, dia akan posisi berada di tangkringan yang panas. Nah, nanti tangkringannya juga dua nih friend. Gue ingetin dulu ya, tangkringannya dua, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, nanti kalau posisinya dia di tempat teduh, pengen berjemur, dia posisinya akan terbang ke tempat yang panas. Kalau dia udah posisinya masih kuat nih, posisinya masih kuat dijemur, dia akan posisinya berada di tempat yang panas. Kalau posisinya dia udah nggak kuat dijemur, dia akan balik lagi ke tempat teduh, yang di tempat yang teduh, dan nggak balik lagi ke tempat yang panas. Nah, ini kita juga bisa ngukur nih burung ini kuatnya nih di berapa menit gitu. Ada yang 30, ada yang 1 jam, bahkan ada yang sampai kuat 2 jam pun ada gitu. Nah, kemampuan burung otomatis juga setiap lovebird jantan pasti beda-beda, nggak sama. Kemudian kita ukur juga setiap hari, kadang-kadang kebutuhannya pun juga dia ini berbeda. Ini kalau hari ini dia kuat setengah jam, besok kuat 45 menit, besok kuat di 1 jam pun juga ada yang seperti itu. Nah, kita ngambil di angka maksimalnya nantinya. Seperti itu untuk proses berapa lama penjemuran lovebird. Sebenarnya itu bukan hanya untuk lovebird jantan, lovebird betina pun juga treatmentnya gue pakai yang seperti itu. Jadi nantinya saat dijemur ini, si lovebird ini tidak merasa kelebihan ataupun tidak merasa kekurangan. Jadi emang kebutuhannya pas di situ. Penjemurannya hanya di 1 jam, ya jemur di 1 jam. Jemurnya kuat di setengah jam, ya jemurnya di setengah jam saja. Jadi seperti itu friend untuk teknik penjemurannya. Terus kalau itu kalau sudah gacor, nanti kelanjutannya tuh seperti apa sih dalam proses penjemurannya. Nah, kalau proses gacor ya nanti tinggal dilanjutin aja apa yang sudah ada dirawat sebelumnya, ya kita tinggal ngelanjutin aja, jadi nggak harus dirubah-rubah. Jadi untuk teknisnya seperti itu. Nah, gue saranin buat teman-teman, kalau proses pagi itu sebaiknya dikasih cepuk mandi yang gede, biar si lovebird ini mandi sendiri. Karena dalam proses penjemuran tadi, kalau sambil mandi itu bagus banget nih. Kalau lovebird itu bisa mandi sendiri, tandanya sih untuk lovebird yang suka mandi sendiri itu riang, dia sehat gitu.
Lovebird yang mau bunyi adalah lovebird yang sehat. Jadi rutin aja dalam penjemuran lovebird tadi, dimulai dari jam 8 jam 10 pagi itu otomatis juga kalau dijemur burungnya sehat seperti itu. Kalau burungnya sehat, otomatis badannya fit, pasti insya Allah nanti kedepannya juga rajin ngekek. Nah nanti rajin ngekek, dari mulai rajin ngekek tadi, gacor, nah, sampai nanti paruhnya itu ngekeknya tuh enteng, ngekek sendiri, tak, sampai gacor, bocor, keluarlah yang namanya doublean. Nah, kenapa kok lovebird ini susah untuk keluar doubleannya? Karena untuk bunyinya sehari-hari aja masih Senin Kemis, lah gimana mau keluar doublean. Tapi kalau burung kita ini, lovebird kita ini posisinya udah gacor, otomatis juga nanti akan keluar doublean. Jadi sudah gue jawab nih friend ya untuk pertanyaannya atau di komentar, di kolom komentar yang kemarin. Butuh nggak sih untuk lovebird dijemur? Yaitu butuh, monggo silahkan dijemur harian. Berapa lamanya tadi udah gue jelasin. Mungkin cukup ya untuk konten gua kali ini. Mungkin teman-teman pengen sharing-sharing, monggo silahkan, baik itu penjemuran, mandi, ataupun sistem pemetelan agar gacor karena pakainya sistem tempel, monggo silahkan. Oke, cukup dari gue ya. Buat teman-teman satu lagi, kalau nanti dalam berkomentar monggo silahkan, karena ini bentuknya adalah sharing ya teman-teman ya. Bentuknya sharing. Kalaupun teman-teman sudah mengalami itu ya monggo, udah cakep lah. Kalaupun belum mengalami ya syukur alhamdulillah, berarti konten gue sudah bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi untuk komentar tolong gue pastiin bahwa gue bikin konten ini, gue bikin channel ini bukan untuk menyudutkan orang lain ataupun mendiskriminasi orang lain. Ya monggo untuk berkomentar yang baik-baik saja. Oke, semoga obrolan kita ini, obrolan gue ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Cukup dari gue, salam konslet masih asik friend. Kali. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.